Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, damai sejahtera, serta dalam lindungan kasih Tuhan. Buah mangga tumbuh di taman, dipetik sekilo, dijual di toko mewah. Ingat selalu pesan Tuhan supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat hadir kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini kita memperingati pesta Santo Yakobus Rasul. Ketika berjalan di pantai Danau Galilea, Yesus melihat Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Mereka sedang memperbaiki jala dan Yesus memanggil mereka. Hadir bersama saya, Romo Antonius Sudiarjo, SJ, akrab disapa Romo Dipo. Selamat datang Romo Dipo, apa kabar? Terima kasih Mbak Mercy, kabar baik, selalu dalam sehat, dalam lindungan Tuhan, berkat Tuhan. Semoga Mbak Mercy juga begitu ya. Puji Tuhan Romo, kami dalam keadaan sehat. Nah, bagaimana apakah Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun mereka berada, Romo? Ya, sahabat Oase Rohani yang terkasih, mungkin sudah lama saya tidak muncul ya. Semoga semua dalam keadaan baik, berkat Tuhan ya. Pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari bacaan-bacaan dan kita mendengarkan renungan yang ya kita sharekan nanti bersama-sama ya. Terima kasih Romo. Terima kasih di tengah kesibukan Romo mau bersama dengan kami untuk memberikan inspirasi buat kami semua. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Dipo. Baik, saudara sahabat Oase Rohani yang terkasih, marilah kita mengawali renungan harian hari ini. Pesta Santo Yakobus Rasul, kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas rahmat anugerah kesehatan yang boleh kami terima pada hari ini. Kami mohon rahmat untuk mampu mendengarkan sabdamu dan merenungkan. Berilah kami kekuatan untuk bergerak, menggerakkan hati untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, seperti Santo Yakobus Rasul yang telah memberikan hidupnya untuk mewartakan kabar sukacita. Berkatilah agar kami selalu mampu mendengarkan dengan jelas sabda itu dan dengan baik merenungkan, meresapkan, dan melaksanakan. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 7 sampai 15. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu.
namun kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Dipo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. haleluya. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya."
itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Dipo. Romo Dipo berkaitan dengan hari ini gereja sedunia merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Nah, siapakah Santo Yakobus Rasul ini dan teladan apa yang perlu kami dengar dan perlu kami teladani, Romo? Ya, terima kasih Mbak Mercy. Dari bacaan tadi kelihatan ya, dikatakan juga di situ Yakobus Rasul ini salah satu dari 12 yang dipilih oleh Tuhan Yesus, yang jadi salah satu rasul dari ke-12 murid rasul yang utama. Tetapi memang agak khusus karena beberapa kali, mungkin secara ringkas saja ya, beberapa kali Yakobus bersama Petrus dan Yohanes sering diajak oleh Yesus untuk acara-acara khusus. Jadi 3 orang ini ya, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Yohanes dan Yakobus ini bersaudara ya, dan 3 orang ini dibanding dengan murid-murid yang lain lebih sering diajak secara khusus ya. Misalnya saja ya, waktu pesta di Kana, saya kira juga dia ketiga orang itu diikut serta. Lalu juga ketika Yesus menampakkan diri gunung di Tabor ya, 3 orang itu secara khusus diajak mereka ke atas gunung dan melihat kemuliaan Yesus ya, kemuliaan Tuhan yang tidak atau belum pernah diketahui oleh murid-murid yang lain. Itu dalam Matius, Markus, Lukas ya, semua penginjil memberikan catatan mengenai ini. Jadi ini kesaksian yang cukup kuat bahwa memang mereka bertiga itu diajak oleh Tuhan Yesus. Dan yang penting juga waktu di Getsemani ya, Getsemani itu tempat kita khusus ya, kita tahu ya, tempat Getsemani adalah tempat khusus ketika Yesus berdoa menjelang sengsaranya. Itu suatu suasana ya ketika dia sangat menderita. Itu pun ya, ketiga orang ini diajak. Itu berarti mereka ingin dilibatkan oleh Tuhan Yesus pada pengalaman-pengalaman Yesus yang sangat pribadi. Lalu ada penyembuhan di keluarga seorang kepala rumah ibadat ya, dan sebagainya. Pendek kata ya, kita melihatnya orang yang penting ya, Yakobus ini. Kemudian yang disebutkan juga dalam Injil, Yakobus ini bersama kakaknya atau adiknya Yohanes disebut sebagai putra halilintar. Wow. Sebutan yang barangkali memperlihatkan ya karena semangatnya ya, karena berapi-api, berkobar-kobar di dalam mengikuti Yesus. Itulah yang saya kira sejauh yang kita ketahui ya. Tetapi ya juga ada satu hal ya, ini menjadi martir di Yerusalem, dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Itu sedikit mengenai Yakobus. Itu yang bisa kita teladani ya, semangat cintanya pada Yesus, kedekatannya dengan Tuhan. Tentu saja dalam arti ini juga kesediaan bersatu, menyatu dengan kehendak Tuhan di situ. Saya kira itu Mbak Mergi yang sangat mengesan bagi saya ya, untuk Rasul Yakobus ini yang kita peringati hari ini ya. Terima kasih Romo Dipo. Ya. Dengan demikian dari
pesta ini kita semua juga diajak untuk menjadi murid Yesus yang taat dan setia seperti Santo Yakobus Rasul. Dan kalau kita melihat dari bacaan pertama hari ini, pesan apa yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada umat di Korintus dan juga terutama untuk kita saat ini yang ada di dunia ini, Romo? Ya, ya. Memang yang bacaan pertama dari Korintus tidak langsung menyebut Yakobus ya, tetapi kita bisa lihat semangatnya itu ada garis merah yang sama, benang merah yang sama, yaitu semangat untuk berani merasul dan berani berkorban untuk mengikuti Tuhan. Bacaan pertama itu dari surat Paulus kepada umat di Korintus. Umat di Korintus ya. Korintus itu kota yang cukup besar di waktu itu ya, di zaman awal gereja itu ya. Dan ya seperti ibu kota ya, mungkin kalau di Indonesia ya Jakarta ya, ramai. Kehidupan yang pada waktu itu sudah dianggap modern ya, orang menikmati hidup di dunia ya, foya-foya ya, mungkin toko tinggal apa namanya shopping dan sebagainya tidak seperti sekarang, tapi sudah ramai pada ukuran itu ya. Dan karena itu apa namanya Rasul Paulus itu melihat bahwa keadaan kota itu berlawanan dengan semangat apa ya keteladanan Yesus dalam hidup di dalam dunia ya. Jadi bukan kemewahan, bukan kesenang-senangan dan foya-foya, melainkan hidup yang biasa, yang sederhana ya. Oleh karena itu situasi Korintus ini ya, dia anggap sebagai suatu keadaan yang menantang ya. Dan kalau kita membaca surat Paulus di Korintus kepada umat di Korintus, itu sendiri kelihatan bahwa di antara umat sendiri itu kurang kompak gitu ya. Ada persaingan dan mungkin ya ada pengaruh dari berbagai macam keadaan kota itu ya. Sehingga Paulus sangat menekankan perlunya kesatuan hati ya, bersama. Mungkin sangat terkenal itu Korintus 13 yang mengenai cinta kasih itu ya, ajaran cinta kasih itu ya. Mereka bersama-sama ya, berbeda-beda tugasnya tetapi satu dalam cinta kasih. Nah, dalam hal ini memang kelihatan lalu ajaran Yesus ditempatkan dalam situasi itu, bukan ajaran yang tidak mudah ya untuk diterapkan, atau boleh dikata memang Korintus ini merupakan tantangan yang sangat berat untuk pewartaan sabda ya. Maka pada awal bacaan itu kan tadi Paulus mengatakan ya, mungkin Mbak Margi juga masih ingat ya, dan ini kan yang sangat terkenal ya, harta pelayanan sebagai rasul ya, itu kami miliki dalam bejana tanah liat gitu ya. Itu gambaran ya bagaimana pelayanan rasul sebagai rasul itu tidak mudah ya. Dan kalau itu sebagai harta yang berharga, itu ditaruh di dalam tanah liat yang sangat lemah ya. Ya, kalau mudah pecah kan itu nanti ya harta bisa kacau balau ya, atau tersebar ya. Kita tak tahu apa yang dimaksud dengan harta dalam mungkin zaman itu harta itu ya emas, perak atau apapun yang berharga gitu ya. Nah, itu. Jadi Paulus mengandaikan panggilan sebagai rasul ini sebagai harta, sebagai sesuatu yang sangat berharga ya. Sangat dihargai, sangat dirasakan. Bagaimana Tuhan kok mau memanggil dirinya sebagai rasul ya. Itu suatu rahmat, suatu anugerah yang dia terima dengan kesungguhan hati ya, dengan ya, maka itu dia sebut sebagai harta di itu ya, Mbak Mergi ya. Saya kira itu yang pokok. Jadi gambaran memang secara ringkas ya, kata-kata Paulus tadi ya, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam tanah liat ya. Itu bisa dibayangkan ya, kita bayangkan harta iman, harta kepercayaan pada Yesus, hidup yang penuh kasih itu ya, itu memang ditaruh di dalam bejana tanah liat karena di situ godaannya sangat kuat kan. Kota besar, kota yang mewah, yang pada zaman itu sangat relevan untuk mengapa kamu tidak ikut hirup pikuk kota ini yang menyukai hidup foya-foya dunia dan sebagainya. Saya kira ini mirip juga dengan zaman kita. Ini bukan hal yang baru ya sebenarnya. Tapi karena ini sabda di dalam kitab suci, dalam
nasihat Rasul Paulus ya, saya kira masih tetap relevan untuk sekarang ya, untuk zaman sekarang itu ya. Itu yang pokok mungkin ya. Nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut silahkan ya Mbak Mergia. Jadi Iya, itu yang Romo. gambaran yang umum dulu itu seperti itu ya. Apalagi yang bisa saya katakan. Mungkin dalam hal ini kita belajar dari Santo Paulus. Memang ini surat Rasul Paulus ya. Nanti Yesus dalam Injil itu terkait dengan Yakobus yang kita peringati hari ini ya, nasihat pada para rasul yang lain. Paulus belum dikenal oleh Yesus waktu itu ya. Paulus baru masih orang yang belum jadi satu dalam gereja awal itu. Nah, jadi panggilan yang menarik, yang sebagai harta itu mengapa? Mungkin kita bertanya, kok Paulus itu menghargai panggilan sebagai rasul itu sebagai harta? Mengapa? Nah, kita bisa membayangkan Paulus juga dari bacaan-bacaan lain ya, dari pengakuan Paulus sendiri ya, bagaimana dia dipanggil oleh Yesus ketika dia pergi ke Damaskus kan waktu itu ya, dan dipanggil Paulus, Saulus, mengapa engkau mengejar-ngejar aku lah? Pada saat itu ya Saulus yang dulu pada waktu itu bernama Saulus bertobat menjadi Paulus karena mengikuti Yesus karena panggilan itu. Jadi panggilan Paulus untuk menjadi Rasul Yesus itu suatu hal yang luar biasa. Mungkin kejutan pada waktu itu bagi Saulus yang waktu itu juga sudah mempunyai semangat yang besar. Jadi kalau kita mungkin baik kalau kita melihat hidup Saulus bentar ya, boleh ya, melihat. Silakan Romo. Karena bacaan ini atau semangat pengabdian ini ya menjadi rasul ini memang dari pengalaman pribadi, mengapa dia merasa sangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi Paulus sebelumnya itu kan seorang yang taat kepada Taurat, kepada Yahudi, dan ingin mempelajari, ingin menjadi rabi dan ingin menjadi seorang rabi yang besar ya, maka dia mempelajari Taurat. Dia ahli Taurat, dia tahu mengenai kitab perintah dan larangan dalam Taurat dan ingin menjalankannya ya. Tetapi kemudian dia tahu bahwa peraturan dan perintah dalam hukum Taurat itu terlalu banyak dan dia tidak mampu menjalankannya ya. Itu dia tulis sendiri dalam surat Paulus ya, bahwa ketika ada keinginan untuk melakukan ya, tetapi dia tidak pernah bisa mampu melaksanakan hukum Taurat itu. Maka dia mulai berubah ya, ingin mempersembahkan kepada Tuhan dengan mentobatkan banyak orang yang melawan hukum Taurat, antara lain dengan mengejar-ngejar orang Kristen, karena orang Kristen dianggap bid'ah ya. Mereka adalah pengikut Isa bin Yosef ya, bukan Isa bin Daud ya menurut Paulus waktu itu, atau menurut Yudaisme yang jadi mereka Paulus ini Yudaisme yang setia dan ingin mempertahankan agamanya dan ingin mentobatkan orang-orang yang menurut dia melenceng, maka dia mengejar orang Kristen. Tetapi ya seperti kita ketahui ya, dengan panggilan Yesus itu dia menjadi kaget dan terkejut, dan sesudah bertobat dia tahu dan dia merasa disadarkan bahwa orang-orang Kristen ini justru ya karena cintanya, karena ikatannya dengan Yesus itu begitu bersemangat dan hidup bergembira ya, tidak mengikuti hukum secara harafiah begitu ya. Maka juga dalam Injil kan kita tahu bagaimana Yesus membela murid-muridnya yang seolah-olah melanggar hukum Sabat ya, hukum Taurat, seolah-olah dengan melaksanakan tindakan dalam hukum Sabat. Tapi intinya ialah bahwa mereka mengikuti bukan lagi Taurat yang harafiah, tetapi Yesus yang hidup ya. Dan Paulus terkesan dengan itu dan dia ingin menjadi pengikut Yesus seperti murid-murid yang lain. Jadi dalam hal ini ya kita lihat betapa Paulus ya berubah dari seorang yang taat kepada Taurat ya, jadi seorang pelaku hukum yang setia meskipun tidak mampu, lalu menjadi persekutor, pengejar-ngejar orang Kristen ya. Tetapi kemudian menjadi Paulus pentobat, pecinta Yesus, mengikuti Yesus ya, dan akhirnya menjadi rasul ya yang diajak oleh Yesus sendiri ya. Dan itulah saya kira dia merasa bersyukur, berterima kasih, dan panggilan itu sungguh-sungguh suatu harta yang sangat berharga yang dia ingin pertahankan. Itu mengapa dia mengatakan inilah harta yang saya miliki, dan meskipun memang dalam bejana tanah liat karena tantangannya itu tidak mudah, tidak sederhana ya, sangat berat ya.
tantangan dari masyarakat dan tantangan di luar pokoknya dalam mewartakan. Kurang Terima lebih kasih, begitu ya dari ya, Paulus ini. terima kasih Romo. Ya. Romo telah membukakan hati Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik tentang dua tokoh, yaitu Santo Yakobus Rasul dan juga Santo Paulus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda sejenak dan kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Dipo dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Romo Dipo, dari bacaan Injil pada hari ini, inspirasi apa yang ingin disampaikan kepada kami semua dari Injil menurut Matius, Romo? Ya, baik. Jadi dari Injil tadi kita mendengar bagaimana ibu Yakobus dan Yohanes minta kedua anaknya ditaruh di kiri kanan Yesus ya. Tentu saja maksudnya ialah berkuasa bersama Yesus ya, menjadi dalam pikiran si ibu ini ya, anak-anaknya ini menjadi tangan kanan tangan kiri yang sangat dekat dengan kekuasaan Yesus. Jadi dia masih punya pandangan Yesus itu penguasa dan mempunyai kuasa yang bisa memerintah dan yang lain-lain, pendek kata yang bisa dimanfaatkan begitu ya. Saya kira ini kebanyakan ibu kita juga kan, supaya anaknya nanti menjadi ya baik ya, masih dalam pengertian mulia dan sebagainya. Nah, tetapi Yesus mengatakan bahwa bukan saya yang akan menentukan, tetapi Bapa di surga yang akan menentukan siapa yang berduduk di kiri kanan. Tapi maksudnya juga lebih bagaimana menjadi pengikut Yesus dan menjadi kiri kanan, mungkin pembantu setia dari Yesus yang dipilih itu tentu terserah kepada Bapa ya. Tetapi dia mengatakan apakah sanggup meminum cawan ya yang harus diminum, yang kita tahu minum cawan itu ya berarti menerima menanggung penderitaan kan. Yesus minum piala dan itu dikatakan dalam Injil bagaimana dia harus minum piala mengikuti kehendak Bapa, dan mungkin juga kurang tahu maksudnya mereka sanggup gitu ya. Karena ingin yang penting ingin mengikuti menjadi pengikut Yesus yang setia di kiri kanannya ya sebagai penguasa. Tetapi yang menarik ialah bahwa kemudian Yesus mengingatkan bahwa menjadi mengikuti Yesus ya, entah di kiri di kanan ya sebagai tangan kanan atau sebagai pembantu-pembantu Yesus itu bukan sebagai penguasa yang ingin mendominasi masyarakat, mengatur mereka dan sebagainya ya, bukan seperti pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa waktu itu ya. Maka dia akan memperingatkan kepada murid-muridnya ya, kepada mereka itu ialah kamu tahu bahwa pemerintah itu bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi. Itu masih kita maklumi zaman dulu itu, mungkin juga zaman sekarang masih ya. Pemerintah itu menguasai dengan tangan besi, memaksa masyarakat ya untuk ya zaman dulu tentu saja membayar pajak, melakukan ini untuk pemerintah dan sebagainya. Tidaklah demikian di antara kamu. Dia mengkontraskan ya keinginan pemerintah itu dengan maksud pemerintah dalam kerajaan Allah. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya. Jadi dibalik ya. Jadi bukan menjadi penguasa yang berkuasa mendominasi orang lain, memerintah dan sebagainya, tapi melayani. Ini juga idiom yang sangat kita kenal ya dari Yesus ya, menjadi hamba ya, melayani kepada sesama karena kita mencintai ya. Dan itu saya kira juga prinsip atau idiom yang tadi digunakan oleh Paulus dalam mengikuti Yesus ya. Dia ingin mengikuti Yesus dalam sebagai harta tadi ya, pelayan sabda ya, sebagai pelayan, sebagai rasul ya. Istilah pelayan dan hamba ini sangat kuat di dalam Kristianitas ya. Tentu saja dengan maksud yaitu memberikan kebaikan ya, cinta kasih kepada yang lain, melayani, membantu yang lain untuk berkembang ya. Maka dalam arti ini juga
Yakobus ya juga diajak mengingat ini ya, sebagai rasul itu bukan untuk mencari kekuasaan, mencari kemuliaan, gitu, tapi malah justru melakukan pelayanan itu ya. Bahkan kalau perlu juga mengalami penderitaan ya, yang dalam bacaan pertama tadi juga sangat jelas Paulus mengatakan ya, dalam segala-galanya ya, dalam segala hal ya, kami ditindas ya, tetapi kami bertahan, tidak hancur ya, kami dikejar-kejar ya oleh karena mengikuti Yesus dan sebagainya. Jadi boleh dikata karena menghamba, karena melayani itu ya, kemungkinan untuk dihina, disiksa itu mungkin pada waktu itu masih sangat besar ya. Tetapi zaman sekarang pun ya, sebagai orang Kristiani, kalau kita ingin mengikuti betul-betul ya, kadang-kadang ya tidak jarang kita juga dibully gitu ya oleh masyarakat ya, khususnya kalau mereka tidak mengenal Yesus dan bukan pengikut Yesus, dan bahkan juga kadang-kadang dikejar-kejar ya, di beberapa negara itu terjadi ya. Itu sudah diingatkan oleh Yesus bahwa itu hal yang harus diterima, itu yang harus dihadapi ya. Tetapi jangan takut ya, karena aku akan selalu menyertai kamu ya. Jadi di situ juga dalam Injil itu ya, Yesus mengatakan bahwa dia akan mengikuti, akan membantu para murid-muridnya itu. Oleh karena itu, jadi di satu pihak menghamba, melayani ya, tetapi percaya bahwa Yesus dan Tuhan akan selalu menyertai. Dua hal yang harus selalu bersama ya, kalau hanya ingin melayani dan siap menderita tapi tidak ada kepercayaan untuk untuk dilindungi oleh Tuhan, dibantu, kita tidak akan kuat ini. Siapa kuat melayani dan dihina dan sebagainya. Jadi kalau terpaksa itu kita harus mengalami itu ya, kita tahu dan percaya Yesus itu sudah bangkit dan sampai sekarang tetap mengikuti kita ya. Oleh karena itu antara melayani dan kepercayaan itu harus menyatu gitu ya, menjadi sesuatu yang kekuatan yang dibawa oleh hidup Yesus ya, oleh murid-muridnya. Maka dia mengatakan kan seperti Paulus itu, kematian Yesus, kami membawa kematian Yesus itu dalam diri kami ya. Bukan hanya kematian, supaya ya kebangkitan Yesus juga ada di dalam diri kami. Jadi kematiannya itu kesediaannya untuk menderita, melayani, berjalan bersama Yesus dalam segala pengalaman Yesus, disatukan dengan harapan akan kebangkitannya, kemenangan ya, kekuatan yang menyertai hidup itu, sehingga diimbangi dan tidak menjadi kehancuran ya, melainkan justru akhir yang menyenangkan, yang memenangkan ya. Nah, kemenangannya bukan hanya untuk diri sendiri tentu saja ya, tapi justru juga untuk murid-murid yang dilayani dalam hal ini ya. Saya kira sangat mengesankan ya, meskipun tidak mudah ya, untuk apalagi siap menderita itu kan kadang-kadang ya keadaan genting ya. Tentu saja tidak bermaksud orang Kristen harus menderita, bukan itu maksudnya ya. Tetapi bahwa kadang-kadang saat tertentu ya kita harus berani ya menghadapi situasi risiko yang, karena kita dalam bejana tanah liat itu tadi kan, kekuatan harta yang kita miliki, rahmat Tuhan untuk kita bergabung bersamanya menjadi satu dan melayani itu sebagai harta ada dalam tanah liat ya. Jadi kita juga siap-siap ya, andai kata ada tantangan, harus berani menerima ya, itu ada kekuatan Yesus di situ ya. Itu saya kira secara ringkas yang dikatakan oleh Injil di situ ya. Saya kira sangat sangat mengesan ya. Mungkin keliru sering dipahami, orang Kristen itu mencari penderitaan itu yang seringkali kan begitu, disalib, Yesus disalib, jadi kita harus berani. Memang harus berani ya, dalam keadaan tertentu harus berani. Tetapi bukan penderitaan itu yang dicari. Yang dicari adalah pelayanan, mengabdi, menghamba ya. Dengan mengingat juga sabda Yesus, kamu bukan lagi hambaku ya, tetapi kamu sahabatku ya. Jadi menghamba dan melayani itu dalam rangka kerasulan, itu istilah yang total ya, ingin memberikan diri total dengan penuh kasih ya. Tetapi hamba yang dicintai oleh Yesus, yang bukan lagi menjadi hamba, menjadi sahabatnya ya. Sebab Yesus sendiri menyatakan diri sebagai hamba yang rendah hati. Maka ya kita solidar dengan dia, menjadi hamba, sama-sama menjadi hamba dalam melayani, cinta kasih, tetapi kita bersahabat ya. Oleh karena itu banyak hal yang bisa kita pelajari dalam bacaan-bacaan hari ini ya. Yang pertama tentu saja bahwa kita harus
ya bersatu dengan Yesus itu yang utama. Maka kita disebut orang Kristiani karena kita mengikuti Kristus, ya, mengikuti Kristus, ya. Jadi mengikuti Yesus yang hidup, yang sebagai Kristus, yang mengikuti Yesus yang begitu mencintai, itu yang pertama, ya. Kesatuan dengan Yesus ya bisa kita lakukan dalam doa, dalam ekaristi, merasakan itu loh, hidup Yesus itu dalam seperti kata Paulus tadi ya, kami membawa kematian Yesus supaya dengan kebangkitannya kita selalu hidup bersama Yesus ya. Jadi kesatuan dengan Yesus adalah iman setiap orang Kristiani ya. Jadi Tuhan yang bukan Tuhan yang jauh begitu kan. Bagi orang Kristiani ya, Tuhan yang jauh itu sudah menjadi manusia, menjadi seperti dalam Yesus ya, supaya bagi kita Allah itu bukan Allah yang jauh di atas sana, tapi di dalam hidup kita dia bisa kita kenali ya dari Injil, melalui doa. Nah, kedekatan dengan Yesus ini adalah harta yang pertama tadi yang sangat berharga yang perlu kita pertahankan. Lalu dari situ ya dalam keadaan normal biasa ya kita menjadi melayani. Melayani ya berarti menjalankan hidup seperti yang lain-lain sebetulnya. Kan kita tidak berarti secara khusus harus menghambakan diri, tidak. Maksudnya melayani itu semangatnya di dalam hidup kita ya, entah sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga ya, keluarga, pekerjaan apapun, kalau kita rasakan sebagai melayani ya, itu kan melaksanakan dengan penuh kasih kepada yang lain, itu melayani itu mempunyai perhatian pada yang lain, sehingga kita merasa ya apa yang dihayati oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus itu sungguh-sungguh bisa kita rasakan, itu arti melayani. Dan dalam arti itu kita harus berani ya, dalam arti itu dalam keadaan genting misalnya, keadaan susah harus berani menderita ya, dalam arti itu. Lalu melayani kadang-kadang memang harus berkorban kan dalam arti tertentu ya. Nah, tapi dalam keadaan normal ya pekerjaan biasa itu kita sebut panggilan Tuhan, melayani sesama ya. Kita menyanyikan lagu itu kan, panggilan Tuhan untuk selagi kita masih hidup selagi kita harus mencintai Tuhan, melayani Tuhan ya. Ya sebenarnya hal yang biasa ya, tetapi dengan semangat ingat akan kesatuan dengan Yesus itu, hidup kita itu menjadi sukacita gitu loh, tidak sia-sia. Saya bekerja keras ya, penuh penderitaan, kadang-kadang harus berkeringat keras ya, ada kesulitan dengan teman ya. Semua harus dijalani dengan semangat pelayanan, melihat bagaimana solusi-solusi memecahkan persoalan dengan sangat ringan begitu ya. Nah, maksudnya ya dengan semangat pelayanan itu seharusnya kita bisa mengatasi semuanya ya. Dan yang terakhir tadi ya, percaya Tuhan akan selalu membantu kita ya. Jadi sebetulnya hal yang sederhana yang biasa itu bisa kita hayati, bisa kita rasakan ya, sungguh-sungguh sebagai sebagai hidup bersama Yesus yang konkret gitu ya, yang konkret. Hidup mengikuti Yesus, mengikuti kehendaknya itu sangat sangat konkret dalam hal ini gitu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, mungkin bisa kita bawa dalam hidup kita sehari-hari ya. Ya. Baik, Romo Dipo, terima kasih banyak. Pada hari ini kita bisa mendengar bagaimana Santo Yakobus yang sorry. Ya, Mas dekat sebentar. Santo Yakobus dan juga Santo Paulus bagaimana berjalan mengikuti teladan yang Yesus berikan kepada kita, dan harapannya adalah semua dari kita yang sahabat oase rohani Katolik yang terkasih dimanapun berada dapat meneladan Tuhan Yesus yang memberikan cintanya seluas-luasnya untuk kita semua. Baiklah sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada hari ini, dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Dipo. Baik sahabat rohani yang terkasih, oase rohani, kita akhiri renungan hari ini dengan doa dan mohon berkat Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena boleh merenungkan sabdamu melalui bacaan kitab suci dan renungan. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, hidup kami. Engkau menggerakkan kami melalui kasih pada Yesus, dalam kasih akan Yesus untuk melayani sesama, untuk melaksanakan tugas dan hidup kami sehari-hari dengan semangat Kristiani, semangat Yesus sendiri yang Kau tanamkan di dalam hati kami semua. Kami mohon berkat-Mu supaya kami semakin giat, semakin berani, khususnya juga di dalam menghadapi banyak tantangan dan rintangan, karena kami percaya bahwa meskipun harta yang boleh kami terima daripadamu, yaitu harta menjadi pengikutmu, menjadi melaksanakan panggilanmu, ada di dalam bejana yang tanah liat yang lemah, yang ringkih, namun kami percaya Engkau selalu melindungi kami. Maka buatlah kami teguh dalam iman, untuk setia mengikuti Engkau, dan selalu setia menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ini semua kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan Amin. bersamamu. Semoga Dan bersama rohmu. semoga kita semua dikaruniai berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Romo Dipo yang sudah memberikan inspirasinya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Antonius Sudiarjo SJ dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Mengejar layang-layang putus tidak bisa dengan berjalan santai. Kemana saja kita diutus, Tuhan Allah selalu menyertai. Salam damai, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Romo.